Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan guru se-Indonesia? Wabil khusus bagi yang dinyatakan lolos tahap 1 dan tahap 2. Berikut adalah informasi dari BKN bahwa adanya pembatalan kelulusan, dalam arti kata bukannya digagalkan tetapi ditunda, yakni P3K yang lulus, tetapi kemudian statusnya berubah menjadi BTL alias berkas tidak lengkap. Apakah ini ada kaitannya dengan SPTJM yang diminta BKN ke BKD? Untuk itu ikuti video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut pada pembahasannya, bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, kita baru saja mendapatkan kabar bahwa adanya status calon P3K guru berubah menjadi BTL setelah sebelumnya dinyatakan lolos. Nah, maksud dengan BTL di sini adalah berkas tidak lengkap, bukan berarti batal ya Bapak Ibu. Begini penjelasan BKN, jangan kaget. Apakah nanti ada kaitannya dengan SPTJM BKN? Kita akan cek Bapak Ibu ya. Ya, semoga saja kasus ini tidak terjadi di semua wilayah, karena di sini diterangkan hanya terjadi di wilayah Jakarta Bapak Ibu. Ya, diberitakan di JPNN bahwa para guru honorer di DKI Jakarta yang lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tahap 1 itu menjadi panik. Apakah itu karena syarat SPTJM yang diminta BKN ke daerah? Ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu ya. Karena kabar ini tentu menjadi hal yang meresahkan terutama para guru. Meskipun rujukan BKN terkait kelengkapan SPTJM menggunakan Kemenpan RB bagi non-guru, yakni bernomor 981 yang sudah kita bahas, yang diperuntukkan untuk non-guru, namun di sejumlah daerah, para guru juga telah merasakan dampaknya. Ya, kita mendapatkan laporan dari beberapa guru bahwa dalam pemberkasan di wilayah mereka, ada beberapa guru yang ternyata diisolir ataupun di stop Bapak Ibu, yakni terkait dengan SPTJM yang diminta BKN, sehingga adanya penelusuran terhadap masa kerja guru yang terdata di Dapodik. Ya, dan bahkan ada sejumlah daerah yang membatalkan penyerahan SK kepada CASN P3K guru yang sudah dinyatakan lulus. Hal itu dikarenakan berdasarkan data Dapodik, mereka ternyata belum 3 tahun. Padahal menurut kesaksian para guru, meskipun mereka belum 3 tahun di sekolah negeri, tetapi mereka sudah bertahun-tahun berada di sekolah swasta. Nah, ini sementara masalah yang dihadapi rekan-rekan di beberapa daerah ya, tidak semua. Mereka bahkan dinyatakan BTL atau mungkin bisa saja dinyatakan TMS karena tidak memenuhi syarat 3 tahun ataupun 5 tahun. Ya, semoga saja ini tidak berlanjut Bapak Ibu ya untuk di daerah lain. Ya, meskipun mereka sudah bertahun-tahun di sekolah swasta, pihak BKD ngotot mereka harus di sekolah negeri di atas 3 tahun. Ya, sayang sekali ya, kasihan Bapak Ibu. Ya, namun berbeda kasus yang terjadi di Jakarta ini bahwa status pengusulan penetapan NIP 3K para guru itu berubah menjadi BTL atau berkas tidak lengkap, bukan karena SPTJM Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Menurut Ketua Forum Honorer DKI Jakarta, Nur Baiti, bahwa perubahan status menjadi BTL itu lantaran beberapa dokumen sudah kadaluarsa. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini berkaitan dengan berkas-berkas yang pernah diurus kemarin Bapak Ibu, seperti SKCK dan surat keterangan kesehatan jasmani. Nah, ini ternyata ada kadaluarsa. Namun nanti di akhir video kita akan coba lihat apakah ada kadaluarsa Bapak Ibu di dalam surat SKCK dan dalam surat kesehatan. Nah, di sini Bu Nur mengatakan, jadi pemberkasan sudah sejak Desember 2021. Betul sekali. Sedangkan dokumen baru diperiksa BKN ya di bulan Februari dan Maret ini. Ya, otomatis kadaluarsa dokumennya dan harus bikin baru lagi. Ini keluh Nur. Menanggapi hal itu, Karohumas Badan Kepegawaian Negara Bapak Satya Pratama, ini orangnya Bapak Ibu, mengungkapkan bahwa SKCK itu memang ada periodenya untuk menjamin calon P3K berkelakuan baik pada saat periode yang tertulis di surat tersebut. Ya, nanti kita akan cek apakah ada. Karena ini memang menjadi persyaratan dalam pemberkasan kemarin. Lalu beliau menambahkan begitu pula dengan surat keterangan dokter yang memastikan bahwa calon P3K sehat. Ada juga periodenya, sebab kondisi kesehatan yang bersangkutan bisa saja berubah. Ya, sebenarnya jika proses pemeriksaan berkas-berkas calon P3K guru ini sudah dilakukan dari awal, sebenarnya tidak akan kadaluarsa ya Bapak Ibu. Kita ketahui bahwa proses
seleksi P3K ini senantiasa molor dan molor lagi, sehingga menyebabkan kalaupun di dalam surat keterangan SKCK Bapak Ibu dan keterangan sehat itu ada kadaluarsanya, jika proses itu dilakukan dengan segera sebenarnya tidak sampai kadaluarsa. Terkait pernyataan mengapa Kanrek BKN memproses pemberkasan pada bulan Maret, Satya menjelaskan itu dikarenakan instansi baru mengajukan untuk diproses pada bulan itu juga. Ya, beliau menambahkan untuk kedua surat tersebut saya sarankan diperbaharui dan dilengkapi karena status BTL akan hilang terangnya. Lalu Satya juga mengatakan kepengurusan SKCK di kepolisian dan surat keterangan dokter pemerintah itu tidak dipungut biaya, bisa dilakukan di polsek dan puskesmas terdekat. Ya, ini menurut Pak Satya ya, semuanya gratis. Padahal kenyataannya untuk surat sehat harganya sangat mahal. Ya, dalam perkiraan kita kemarin sampai nominal 1 juta lebih Bapak Ibu ya. Ya, demikian informasinya Bapak Ibu. Kita akan lihat bagaimana contoh surat sehat dan surat SKCK yang pernah juga kami urus kemarin. Apakah di situ mencantumkan kadaluarsa Bapak Ibu? Kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu contoh surat sehat yang pernah kemarin kami urus untuk tahap 1 Bapak Ibu ya, untuk atas nama Ibu Ani Budiarti. Di sini kalau kita lihat Bapak Ibu tidak mencantumkan kadaluarsa ya untuk keperluan berlakunya ini ya, berlaku dari tanggal 22 November 2021 kemudian sampai dengan 22 Mei 2022. Nah, ini Bapak Ibu sekitar 6 bulan ya. Sehingga kalau seandainya pihak BKN beralasan SKCK sudah kadaluarsa, barangkali rekan-rekan yang mengurus untuk wilayah Jakarta itu mengurus lebih awal dibandingkan bulan November ini. Itu khawatir mungkin mereka sudah mengurus sejak bulan Agustus mungkin ya, sehingga di bulan Maret sudah habis. Namun apabila kita mengurus di bulan November seperti ini Bapak Ibu, maka diprediksi baru akan kadaluarsa setelah tanggal 22 Mei 2022. Ini diurus tanggal 22 November tahun 2021 yang lalu. Jadi 6 bulan ya Bapak Ibu, ingat 6 bulan. Ini untuk SKCK. Kemudian untuk surat sehat di sini kita lihat surat sehat itu ada 2, surat kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Nah, di sini dalam surat sehat jasmani rohani ini yang harganya mencapai 1,2 juta sampai 1,4 juta ini ternyata di sini tidak mencantumkan kadaluarsa Bapak Ibu ya. Tidak mencantumkan dengan kadaluarsanya, baik surat sehat maupun baik surat jasmani maupun surat rohani. Di sini kita tidak mendapatkan catatan bahwa ini akan kadaluarsa pada waktu tertentu. Begitu juga dengan surat bebas nafza. Untuk di Provinsi Kepulauan Riau di sini tidak mencantumkan surat batas kadaluarsa daripada ketiga surat sehat ini. Yang mudah-mudahan saja di beberapa daerah lain juga tidak mempermasalahkan terkait kadaluarsa surat ini sehingga status rekan-rekan yang sudah lolos kembali menjadi BTL seperti yang terjadi di wilayah Jakarta. Tapi pastikan untuk SKCK Bapak Ibu, jika memang mengurusnya di bulan November sesuai dengan jadwal pengumuman pemberkasan yang di-launching oleh BKD, maka insya Allah berkas Bapak Ibu tidak akan kadaluarsa karena masanya masih akan sampai bulan Mei. Ya, demikian Bapak Ibu terkait informasi status P3K yang dinyatakan BTL oleh BKN, dan semoga saja ini tidak terjadi di semua wilayah karena semestinya progres pemeriksaan berkas-berkas ini sudah terjadi sejak awal-awal lagi. Demikian informasi singkat dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.